Halo Kak, jadi kami dari UMN mau nanya ini beberapa pertanyaan buat Kakak, tapi sebelumnya boleh gak sih perkenalan dulu tentang nama sama jurusan Kakaknya? Oh ya, saya Joshua Huta Galung dari Fakultas Hukum dari Universitas Pelita Harapan. Saya akan melakukan pertanyaan mengenai terorisme atau radikalisme. Oke, saya mulai ya pertanyaannya. Pertama, pandangan Joval mengenai terorisme atau radikalisme itu seperti apa sih? Kalau menurut saya, terorisme dan radikalisme itu dua hal yang berbeda, namun dua hal yang bersangkutan dan emang selalu terkait dengan sesama. Kalau radikalisme itu ya kayak misalnya ada misal Anda punya sesuatu ide dan tapi ide itu jadi sesuatu yang dipegang teguh sangat sekali sehingga hanya ide radikal itu yang benar. Kalau terorisme itu kalau menurut saya ya upaya cara suatu organisasi atau suatu orang untuk mencapai tujuannya melalui taktik-taktik menggunakan intimidasi dan teror kepada rakyat atau pihak berwenang seperti pemerintah untuk mengikuti keinginan mereka. Masih untuk setelah menjawab. Kalau menurut saya, cara yang paling baik melalui pendidikan. Karena kebanyakan orang yang masuk ke dalam kantong-kantong radikalisme dan terorisme itu karena mereka di lingkungan di mana pendidikan itu masih belum begitu dipentingkan. Dan biasanya ide-ide yang lebih dogmatik, lebih kurang kritis, yaitu disitulah di mana kayak di mana radikalisme bisa lebih bersubur gitu dibanding mungkin kayak tempat di perkuliahan gitu. Dan juga mungkin kalau terorisme, kalau menurut saya sebagai mahasiswa kita harus juga lebih berhati-hati di tempat umum lah. Sekian pertanyaan dari kami. Makasih Kak. Halo, saya Jovanka Kizia Tampa dan saya Tanata Nabila dan kami bersama dengan Ibu Yoma Elena THMPD dan beliau ini menjadi pengajar dan sekaligus pendeta di GBI Christ Kingdom Family. Oke Bu, untuk pertanyaan, menurut Ibu pandangan tentang terorisme dan radikalisme menurut Ibu itu apa ya? Terima kasih, saya dikasih kesempatan. Menurut saya terorisme itu sebuah pekerjaan atau kegiatan yang menonjolkan sisi kekerasan untuk mencapai sesuatu tujuan. Ya, radikalisme hampir sama untuk sebuah pemahaman yang sangat radikal sehingga akhirnya memaksakan kehendak dengan cara-cara yang kurang keren atau menganut paham atau unsur kekerasan. Kita tahu ya bahwa ini terus menjadi masalah utama bangsa karena paham-paham yang begitu radikal yang dipaksakan untuk semua harus memahaminya padahal kita adalah negara yang sangat bineka tunggal ika. Maka saya lihat pemerintah juga punya usaha yang cukup keras, cukup tegas ya. Beberapa hal yang kita bisa lakukan adalah pertama, membuat pembekalan-pembekalan untuk rasa cinta akan NKRI. Kemudian dalam segi unsur agama mungkin bisa juga untuk punya pemahaman yang lebih moderat artinya tidak memaksakan ya untuk saya yang paling benar, tapi bagaimana bisa menerima juga pengajaran-pengajaran atau agama yang lain. Dan yang ketiga, ya kita harus punya membuka wawasan pendidikan. Jadi dibekali di sekolah-sekolah maupun di mana saja tempat-tempat yang bisa untuk membekali generasi muda khususnya untuk punya jiwa yang lebih lagi mengerti bahwa NKRI harga mati tidak bisa dipecahkan oleh unsur-unsur apapun, terutama oleh teroris. Mungkin itu yang dari. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktu Ibu untuk wawancara sayang. Terima kasih. Jadi setelah kami melakukan 2 wawancara kepada narasumber kami mengambil kesimpulan bahwa terorisme adalah kekerasan yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu ideologis dan menimbulkan rasa teror dan rasa takut. Nah, untuk mencegahnya sendiri itu tentunya para masyarakat, pemerintah, dan lembaga keamanan itu harus membangun hubungan yang kuat, termasuk dengan cara mengecek kembali lembaga-lembaga pendidikan, melakukan regulasi, karena dengan melakukan pengecekan kepada lembaga pendidikan kita bisa memastikan apakah ada aliran-aliran sesat yang bisa masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Karena dalam Indonesia sendiri hal-hal seperti itu cukup banyak terjadi di sekolah-sekolah. Terima kasih. Terima kasih.